lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku kesehatan ibu dan anak. Ini apa sih buku kesehatan ibu anak ini? Ini adalah buku KIA, biasanya disingkat buku KIA ya, ataupun buku PINK. Buku KIA ini bisa didapatkan di ibu bidan atau di fasilitas kesehatan lainnya. Jadi kalau ibu, teman-teman semua ada yang lagi hamil, belum punya buku KIA ini, minta aja ke bu bidan yang periksa ataupun bisa ke tenaga kesehatan lainnya. Jadi di buku KIA ini semua informasi itu lengkap ya untuk ibu-ibu, dari mulai kehamilan, persalinan, masa nifas, KB, bayi, balita, itu semuanya ada semua di buku kesehatan ibu dan anak. Buku KIA ini juga bermanfaat sebagai sarana informasi untuk tenaga kesehatan lainnya. Contoh, si ibu hamil tersebut periksa pertama kali ke bidan A, yang kedua periksa ke bidan B, yang ketiga kali periksanya ke bidan C, dan seterusnya. Jadi dengan buku KIA ini, bidan manapun atau tenaga kesehatan lainnya tahu kesehatan si ibu ini, riwayatnya dari awal kehamilan sampai saat ini dia tahu karena melihat dari buku catatan di buku KIA ini. Jadi saya sekarang akan menerangkan buku KIA ya. Ini berada di halaman pertama. Nah, halaman pertama ini membahas tentang apa sih buku KIA ini? Dia membahas tentang info untuk ibu hamil, ya, dimana menjelaskan tentang periksa kehamilan, tentang seputar periksa kehamilan. Nah, pada setiap ibu hamil diperiksa kehamilan di tenaga kesehatan manapun, biasanya akan diukur tinggi badan, diukur tinggi badan dan berat badan. Itu kenapa sih setiap diperiksa tinggi badan dan berat badan itu diukur? Jadi yang pertama itu pengukuran tinggi badan, ya. Pengukuran tinggi badan di sini memang cukup satu kali sih ya, karena tinggi badan biasanya nggak akan bertambah secara signifikan. Jadi cukup sekali, yang mana bermanfaat untuk kalau si ibu hamil itu ternyata, mohon maaf ya, ternyata tinggi badannya kurang dari 150 cm ataupun kurang dari 145 cm lah ya. Itu kita khawatirkan dengan panggul sempit ya. Jadi kenapa penting sekali pertama kehamilan itu diukur tinggi badannya? Jadi kalau memang ada si ibu, mohon maaf, kalau misalnya tinggi badannya kurang dari 145, itu biasanya berhubungan dengan panggulnya, ditakutkan panggulnya sempit. Jadi nanti untuk proses bersalinnya, jadi si ibu hamil dan tenaga kesehatannya sudah mempunyai planning tersendiri untuk bersalinnya di misal di rumah sakit seperti itu. Jadi memang pengukuran tinggi badan itu sangat bermanfaat sekali pada ibu hamil. Juga yang kedua itu ada penimbangan berat badan. Itu setiap tenaga kesehatan periksa ibu hamil pasti diukur berat badan ya. Kenapa? Karena biar si ibu bidan itu tahu penambahan berat badan ibu hamil. Biasanya sih kurang dari 10 kilo ya, rata-rata kurang lebih 10 kilo selama kehamilan. Jadi diharapkan kalau misal ternyata ada ibu hamil yang berat badannya ternyata sebulan itu terlalu berlebihan sampai 5 kilo apa 6 kilo, bahkan sampai 9 bulan itu berat badannya pertumbuhan berat badannya signifikan sekali, misal sampai 15 atau 20 kilo. Itu kita jadi sudah mempunyai prepare loh, si ibu hamil tersebut harus bagaimana untuk nanti persalinannya. Misal kalau memang ada tiba-tiba berat badannya naik, bisa diukur ulang ataupun nanti bisa disarankan untuk periksa ke dokter kandungan untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, yang ketiganya itu ada pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah ini penting sekali ya untuk ibu hamil diperiksa tekanan darah, karena setiap ibu hamil itu tidak boleh darahnya naik secara signifikan.
ataupun darah tinggi lah ya disebutnya, atau bahasa medisnya itu biasanya PEB, preeklamsi berat. Jadi ibu hamil itu berat badan tensinya harus normal, harus di bawah harus normal lah, paling tinggi 130/90. Itu kenapa nggak boleh tinggi? Karena kalau tinggi misalnya 140 lah gitu ya tensinya, itu kita khawatirkan ada faktor resiko hipertensi ya, bisa itu hipertensi dalam kehamilan ataupun bisa jadi preeklamsi berat. Itu memang harus segera diperiksakan ke dokter kandungan ya, kalau memang si ibu tersebut ternyata beberapa kali dalam pemeriksaan tensinya selalu tinggi. Nah, setelah itu si ibu hamil harus diukur lingkar lengan atas. Biasanya itu namanya lila ya, di ini disingkatnya lila. Lila, pengukuran lingkar lengan atas. Itu tidak boleh kurang dari 23,5 cm. Itu kenapa? Jadi kalau ibu hamil lilanya itu, lila lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, itu dikatakan ibu hamil dengan kek. Kek itu kekurangan energi kronis ya. Jadi mohon maaf ya kalau bahasanya itu kurang gizi. Jadi kalau misalnya ibu hamil itu ada kek gitu ya, lilanya kurang dari 23,5 cm, itu dikategorikan kek dan dikhawatirkan ibu hamil tersebut melahirkan bayi dengan berat badan rendah, jadi ataupun BBLR. Video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nah, baru sampai halaman pertama ya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya insya Allah saya akan bikin video selanjutnya untuk materi yang lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Semoga video ini bermanfaat untuk ibu-ibu hamil semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.